Oke, buat teman-teman semuanya yang para korban Yagul dan Get Rich, saya pertama kali terus terang aja saya baru sadar bahwa ini adalah sebuah kejahatan jenis baru, yaitu money game yang berkedok aplikasi, ya. Nah, awalnya mungkin kita tahu Alimama ataupun JD Union, ya saya tahu, cuman saya tidak terlalu otak-atik saat itu dan saya tidak perhatian, itu tahun lalu ya. Nah, kemudian saya kira itu juga ya seperti kejahatan money game biasa lah, kayak yang gede-gede gitu ya. Nah kemudian ketika Yagul ada, aku udah mulai curiga. Sebentar. Ya, saya udah mulai curiga bahwa loh, kok kayak gini gitu loh, ya kan? Udah mulai curiga bahwa pertandingan bola make money gitu kan. Nah, tapi tapi terus terang aja, saya belum pernah main yang kayak gitu, saya belum tahu rupanya kayak apa, cuman gambar aja. Jadi kalau menurut saya baru ya mungkin menurut saya, kalau menurut Anda lama ya nggak tahu ya. Tapi menurut saya, nah begitu Get Rich ya kan, ketika saya melihat Get Rich juga, maka saya melihat ini polanya sama. Yagul, Get Rich, pembiayaan Schneider, Tesla Solar, tip, terus apalagi itu semua sama. Ibarat kata kalau dibongkar teman-teman, aplikasinya itu secara program itu sama, cuman beda di tematiknya aja teman-teman. Jadi kita melihat tematiknya aja. Jadi tematik ini saya istilah gini loh, dulu kan kayak ada, dulu di Jakarta itu kan ada hotel yang lu booking cewek, oh bisa tematik rumah sakit kan, penjara-penjaraan, polisi-polisian, kemudian jadi guru dan itu kita memang tematiknya seperti itu zaman gua nakal dulu ya teman-teman, zaman gua nakal dulu ya kan. Jadi kan kita bisa booking yang something like that lah. Nah ini saya melihat ini semua sama ya teman-teman ya. Jadi kita melihat ini, bahkan mulai ada yang ternak ayam online apa segala. Intinya ini adalah sama teman-teman, aplikasi ini sama, cuman beda tematiknya, beda casing aja, tapi ininya sama ya, Sparta apa segala. Nah, dan samanya adalah apa? Kesamaannya nomor satu, polanya sama, yaitu merekrut downline ya. Biasanya leader-leader dari VTube ya, VTube apa segala. Dia cari koordinator, kemudian ada satu yang ngomporin. Saya menduga bahwa ini permainan ini, kalau dari bahasanya yang sampai ada yang minta foto telanjang itu teman-teman. Saya menduga ya, dugaan ya. Ini orang Cina daratan, karena nggak mungkin yang lain deh, nggak mungkin yang lain deh. Kalau orang impor yang datang ke sini itu yang itu pasti Cina daratan itu deh. Yang kasusnya mirip sama kayak pinjol ilegal, ya pinjol ilegal, ya. Cuman gue ngomong begini termasuk rasial nggak ya? Ya itulah, gue nggak tahu lah, bodo amat lah, udahlah, guys. Ya, cuman kalau saya melihat, kenapa? Jawaban dari percakapan itu kata-katanya kayak baku banget, kayak translate loh, bukan orang, ya beda kan, orang Indonesia, orang Jakarta, orang apa. Nah, yang saya bikin emosi adalah sekarang ini mulai kurang ajar, dia minta foto vagina, minta foto telanjang. Dan gua duga ya, tapi dugaan ya teman-teman ya, itu bukan orang Indonesia ya. Dan itu semua profil apa segala, wanita berhijab apa segala, itu dari Google teman-teman ya. Nah itu dari Google teman-teman ya. Saya nggak bahas kayak ATG apa segala, binomo entah. Ini khusus bahas masalah Yagul dan antek-anteknya teman-teman ya. Nah sengaja kok biar ketebaknya kayak orang Cina ya, I don't know, sengaja orang pakai ya kebukas gitu ya. Tapi itu related teman-teman, karena kan pinjol itu kan juga begitu. Pinjol itu kan aplikasinya dari Cina kemudian duplikasi ya. Tapi itu no ya, itu berdugaan teman-teman. Nah kemudian begini, nah sekarang buat korban-korban ya, buat korban-korban
Ya kalau sudah jadi korban ya gini, satu teman-teman, kamu apa ya, jangan mengharap uangmu kembali. Ya, jangan mengharap uangmu kembali. Dah, nggak bakal, sudahlah 100% lah, nggak bakal lah. Mau kamu setor foto telanjang sama adminnya apa segala, nggak bakal. 100% confirm uang nggak bakal kembali, yang ada malah kamu makin dalam suruh transfer apa-apa segala. Itu berdasarkan pengalaman. Itu menyakitkan tapi harus dihadapin, ya. Yang nomor 2 adalah ini harus diangkat sampai viral, karena kalau nggak viral ini akan begitu saja. Karena untuk menemukan pelaku itu harus pakai cybercrime teman-teman, nggak bisa cuman polusi biasa, nggak bisa, itu harus cybercrime, itu harus ngelacaknya seperti itu ya, itu harus cybercrime. Nah, harus viral, sama kayak pinjol tuh, begitu Pak Jokowi ngomong pinjol, set langsung jalan. Saya yakin bisa. Wong si Sky aja ketemu loh teman-teman, apalagi yang cuman begini-gini doang, pasti ada celah teman-teman. Ngeceknya dilihat ya, kalau mau ngecek, ngetrack kan, kalau polisi mau lihat ini ya, ngetracknya lihat aja aplikasi sejenis yang masih jalan, itu kan bisa di track itu ya. Aplikasi sejenis yang masih jalan itu masih saudaraan. Saya yakin itu satu grup, itu antara Yogo, GFC, kemudian Snyder, kemudian Get Rich, itu satu saudara, itu satu komplotan teman-teman ya. Nah, Anda harus viral. Nah, kalau viral teman-teman, bagaimana caranya viral? Caranya adalah kalau lapor ke polisi harus bareng-bareng di satu hari yang sama, jangan lapor sendirian ya, karena definisi ini penipuan harus ada korban lebih dari satu ya teman-teman, harus ada korban lebih dari satu. Jadi kalau bisa berkelompok, berlima, bersepuluh, karena kalau satu nanti rawan lagi kamu di polisi, nanti dimintain duit apa segala ya, I don't know ya, oknum ya, I don't know ya. Tapi kalau orang 10 apa segala, bawa media, kalau perlu bawa media, laporkan. Nah, bukti-bukti yang bisa dilaporkan adalah bukti transfer ya, bukti transfer, kemudian percakapan karena undang-undang ITE ya, kemudian bukti transfer ya kan, WhatsApp ya karena itu undang-undang ITE ya, kemudian aplikasi, foto-foto aplikasi tapi tetap ada aplikasinya ya, laporkan. Kemudian pelapornya harus banyak, semakin banyak semakin bagus. Kalau buat teman-teman sekarang nggak bisa, kamu nggak lapor apa segala, laporin. Apalagi yang sudah member, teman-teman. Sorry, sudah cari member. Bagi anda yang sudah punya downline apa segala, kalau kamu nggak lapor, kamu akan berbahaya. Kamu akan dikira kamu bekerja sama dengan para admin Yagul yang kurang ajar itu. Ya, Yagul, Get Rich itu sama itu. Kalau saya melihat polanya sama, teman-teman. Kemudian transfer uang masuk, uang keluar, sertakan. Kalau perlu linku juga sertakan juga. Lingkunya itu disertakan. Kan pasti semua pakai linku itu, ya. Pokoknya sambit kanan, sambit kiri, semua yang bisa sambit dulu. Itu sebagai barang bukti. Karena kalau kamu datang cuma ngomong ketipu doang tanpa ada barang bukti, Anda akan bingung. Mereka itu akan bingung mulai dari mana gitu loh, teman-teman. Ya, tapi kalau sudah ada datanya lengkap, jadi bukti pelaporan itu bisa diproses kalau ada 2 alat bukti atau 2 korban. Nah, Anda minimal harus punya 2 alat bukti ini. Bukti transfer masuk, ya, uang keluar ya kan, bukti aplikasi, itu juga 2 alat bukti, teman-teman. Nah, kalau bisa Anda berkoordinasi kapan, hari apa, kemudian bawa media. Jadi kalau Jakarta, Surabaya, terutama yang ada Polda, langsung ke Polda divisi cybercrime, udah di situ deh. Jangan polsek, percuma. Polres kalau nggak ada poldanya oke, tapi kalau ada polda, ke poldanya langsung deh, teman-teman. Ini nggak bisa lewat polsek nggak bisa, karena ini kejahatannya terorganisir, teman-teman. Ya, dan kemudian undang wartawan apa segala, kalau perlu kamu kayak kasih makan wartawan apa segala. Dia berita-berita kayak gini enak. Jadi kan ketika berita ini gaung semua, kemarin udah ada lapor ke Polda, harus banyak teman-teman, menjadi viral harus banyak. Karena kalau cuma satu-satu dikira ini nanti penipuan biasa, padahal ini adalah kejahatan model baru, teman-teman. Ya, saya ngomong ini kejahatan model baru ya. Karena apa?
ini aplikasi kalau tidak di stop, ya, kalau tidak di stop, ini mulai beranak pinak, aplikasi ini udah mulai beranak pinak, meresahkan teman-teman. Loh, ibarat kata kan mau di skinnya ganti skin ya kan, prostitusi online. Wah, kan saya bisa kan, Anda invest di prostitusi online, invest di sini, ada cewek begitu kan masuk gitu dapat duit. Lo ya bisa kayak gitu, bisa teman-teman. Kemudian mau Jurassic Park, dibikin tematik Jurassic Park, kemudian dibikin tematik jual mobil, bikin tematik apa ya, jual beras, dibikin tematik jual ake. Ini possibility-nya itu gede banget teman-teman. Ini rawan untuk bikin aplikasi-aplikasi baru yang kita nggak sadar gitu loh. Selama ini kita sadarnya robot forex, kemudian aplikasi perusahaan kayak apa gitu kan. Nah ini kalau ketemu yang baru-baru akan ada tema-tema baru. Kan nggak semua orang sepinter kalian dan saya teman-teman untuk memahami ini aplikasi. Nah ini makanya saya ngomong, ini harus dibantu ya teman-teman semuanya. Jadi minta tolong rekaman ini dibantu ya. Saya push sebisa mungkin. Tapi sekali lagi ya, kita ngepusnya, kita kota kecil bos, ya kan. Saya nggak ada jaringan ya. Saya nggak ada jaringan ya. Saya nggak ada backingan teman-teman. Backingan saya cuma Tuhan ya. Dan mulai ada ancaman ya. Saya ngomong secara saya mulai ada ancaman. Oke? Tapi bodo amat. Goreng ini terus. Oke? Thank you teman-teman. Semoga berhasil. Saya turut berduka cita buat teman-teman yang sudah ketipu. Tapi saatnya kita ini berhati besar. Tujuan kita adalah untuk supaya jangan sampai ada yang ketipu yang lain. Walaupun akan ada. Tapi kalau polisi bertindak, Diskrimsus bertindak, saya yakin ketemu. Itu gampang banget teman-teman. Lacak rekening, itu lacak rekening ya kan, lacak rekening. Kemudian nanti cek di ATM, pasti ngambilnya ATM. Linku itu juga lacak rekening, ketemu dari rekening itu pasti ketemu. Saya ngomong, itu pasti ketemu. Saya yakin Diskrimsus itu jago banget. Jadi buat Diskrimsus apa segala, polisi tolong dilacak ini, karena kalau enggak teman-teman, ini akan merantak, akan ada lahir ribuan aplikasi abal-abal kayak pinjol ilegal. Ya ini udah penyakitnya udah kayak pinjol ilegal teman-teman. Dan yang mulai kurang ajar, admin tuh mulai kurang ajar, minta foto telanjang lah, minta foto vagina lah, gila. Ngomong tuh gila teman-teman. Nah, ini kalau nggak dibantai, nggak dihabisin, kita yang mati teman-teman. Kasihan, ini korbannya itu udah gila teman-teman. Oke teman-teman, thank you semuanya, sukses selalu.